poinnya itu sebenarnya adalah di situ. Jadi bagaimana kita itu kalau apa namanya istilahnya reconnect tadi, reconnect tadi itu pada poin bagaimana kita itu bisa menghadirkan makna pemikiran itu kemudian menghujamkan. Berarti tujuan reconnect itu sebenarnya adalah bukan hanya membaca, bukan hanya mengetahui artinya, bukan hanya menghafal, tapi sebenarnya adalah pada apa yang menjadi maksud daripada Al-Quran itu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena kan Al-Quran itu kan kitab untuk diamalkan. Oh iya, bukan kitab untuk bukan hanya sekedar dibaca. Bukan hanya sekedar dihafal. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sekalian saudari rahmati Allah. Ini adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Di penghujung Ramadan kita kedatangan gurunya Yuk Ngaji. Jadi kalau selama ini teman-teman sekalian bertanya-tanya siapa sih gurunya orang-orang Yuk Ngaji? Itu kalau ilmunya kita pelajari dari Ustadz Hafiz. Tapi kalau yang jelek-jeleknya enggak. Jadi kalau jelek-jeleknya itu berasal dari itu improvisasi Ustadz. Kalau bahasa Arabnya itu bid'ah, itu kan improvisasi kita masing-masing. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, kenapa kita datangin Ustadz Hafiz? Karena kita pengen untuk teman-teman itu mendapatkan minimal apa yang kita rasakan ketika kita itu mempelajari Al-Quran dengan Ustadz Hafiz. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran bersama Ustadz Hafiz, tentu aja ada beberapa insight-insight yang kita dapat daripada teman-teman misalnya 2 kali itu kan ya Ustadz Hafiz ngajarin kita dan kemudian kita ngajarin ke teman-teman sekalian, mendingan kita langsung belajar pada Ustadz Hafiz Abdurrahman. Jadi Ustadz Hafiz Abdurrahman ini punya Instagram @har030324. Kalau teman-teman mau follow, nanti insya Allah juga akan ada channel YouTube-nya untuk bisa belajar bareng-bareng. Ustadz Hafiz, insya Allah hari ini kita coba untuk konklusikan reconnect with Al-Quran, Ustadz. Karena sebenarnya dari awal itu kita udah mulai saat bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah sampaikan bahwasanya Ramadan itu Allah mentionkan Al-Quran. Kalau saya secara pribadi Ustadz, saya merasa sangat merugi ketika saya datang ke bulan Ramadan, kemudian saya menjalani ibadah-ibadah, tapi saya nggak dapat inti daripada bulan Ramadan, yaitu adalah bisa untuk terhubungkan kembali dengan Al-Quran. Bukan berarti kita nggak terhubungkan kemarin tapi kita menginginkan bahwa kita tuh senantiasa memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran. Karena kalau andaikan kita semacam kayak lalai daripada terus-menerus memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran, kita khawatir Al-Quran tuh kayak meninggalkan kita. Nah, kalau itu yang kita bahas kemarin Ustadz, kita mau terhubung mulai dari apa? Kita terhubung dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita terhubung dari fungsi-fungsi aturan misalnya dalam Al-Quran. Kita juga terhubung dari misalnya kesehatan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara berkeluarga di dalam Al-Quran. Bahkan kalau Mas Husen tuh bahasanya random Ustadz. Dia semuanya Ustadz. Bahkan katanya musik juga ada Ustadz di dalam Al-Quran. Tapi saya nggak tahu jawab Ustadz. Jadi dia bilang bahwa semuanya ada seni. Al-Quran itu juga mencakup seni dan segala macam. Nah kalau bagi Ustadz Hafiz nih Ustadz, yang merupakan yang mengajarkan Al-Quran. Ustadz Hafiz juga termasuk pengasuh di Ma'had Syaraful Haramain. Ma'had yang saya juga ikut berkontribusi untuk membantu di dalamnya. Beliau juga benar-benar harus mengawasi seluruh murid-murid yang Ma'had itu adalah Ma'had yang mengajarkan Quran juga. Nah, menurut Ustadz, apa Ustadz mungkin makna reconnect with Al-Quran nih Ustadz? Ya, pertama bahwa ya Quran itu kan diturunkan Allah sebagai hudan, petunjuk. Ya, kemudian yang kedua di situ juga disebutkan sebagai bayinah. Ya, penjelasan, dan Al-Quran itu juga menjadi furqan, ya, pembeda antara hak dan batil. Tapi inti dari semuanya itu, kapan kita bisa mendapatkan hudan? Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kan sebut saja misalnya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, di situ Allah menyebutkan hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu memang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ya.
Nah itu nanti kaitannya dengan pembahasan hidayah dan dalalah. Di mana memang di dalam pembahasan hidayah dan dalalah itu banyak sekali ayat-ayat yang tampaknya itu sudah memblok. Ya, jadi misalnya innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, innallaha la yahdil qaumal fasikin dan seterusnya. Dan kafirin satu lagi. Ya, jadi intinya bahwa hidayah itu tidak akan, atau hudan dalam hal ini petunjuk itu tidak akan diberikan kepada orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kafir gitu. Tidak berarti kemudian mereka tidak bisa mendapatkan. Tetapi maksudnya itu adalah mereka itu mencari hudan itu tidak melalui jalan yang semestinya. Sehingga akhirnya mereka nggak ketemu. Jadi gitu. Orang-orang kafir ini bukan berarti mereka tuh ditutup dari Al-Quran. Iya, enggak. Tapi mereka cari di jalan yang salah. Cari jalan yang salah. Mungkin gurunya salah. Oh ya bisa jadi. Mungkin tafsirnya salah. Kayaknya kan? Orang kafir nggak ada gurunya kayaknya. Nah itu dia masalahnya. Jadi contoh ya misalnya seperti kemarin waktu kasus di Gaza itu kan banyak sekali yang mereka kemudian berlomba-lomba mencari Al-Quran. Iya. Kemudian mereka mempelajari Al-Quran. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah. Betul Ustaz. Ya, artinya mereka itu kafir, tapi kemudian mereka mencari hidayah dengan belajar Al-Quran. Tinggal satu step lagi, ada nggak yang bisa membimbing atau menjelaskan kepada mereka sehingga mereka menemukan interpretasi yang benar. Oh, jadi sebenarnya gini Ustaz, sebenarnya orang kafir itu kan secara hukum dia kafir. Tapi orang kafir kan juga punya sifat, yaitu adalah kufur kepada Allah. Nah, ketika dia berhenti dari sikap kufurnya itu dan dia mau mencari, sebenarnya dia bisa mendapatkan Al-Quran gitu. Dia bisa mendapatkan. Contohnya seperti Umar kan. Umar itu di dalam sejarah masuk Islamnya itu kan mendengar bagaimana surat Maryam dibacakan di rumahnya Fatimah, adiknya. Dan waktu itu ada halqa Al-Quran di rumah adiknya itu, di mana Khubbab bin Al-Ard yang ketika itu diutus oleh Nabi untuk membina keluarga ini, Sa'id bin Zaid, ya kan. Nah sehingga akhirnya di situ Umar itu ketika mendengar lalu kemudian apa yang dia dengarkan tadi itu menyentak perhatian dia, lalu kemudian dia ingin tahu, ya kan. Nah jadi kuncinya tadi makanya bahwa Quran itu pertama memang dia menjadi hudan, ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan hudan lil muttaqin, tentu bagi orang yang bertakwa itu otomatis Al-Quran itu connectingnya kuat. Ya, bagi orang di luar muttaqin tadi, nah itu kembali kepada apakah ada jalan yang mereka lalui dengan benar untuk sampai kepada hudan tadi atau tidak. Nah itu, jadi ketika mereka jalannya benar, ketemu guru yang benar, kemudian bisa mendapatkan penjelasan yang benar, insya Allah mereka sampai kepada hidayah Al-Quran. Gitu. Karena interpretasinya itu bisa memberikan mereka kepuasan mungkin. Iya, bahkan begini, ada satu pernyataan yang menarik ya, yang disampaikan oleh Al-Alama Al-Qadhi Syekh Taqi di dalam kitab Tafkir itu. Itu beliau mengatakan begini, kenapa hari ini itu banyak penghafal, orang yang punya hafalan Al-Quran, hafalan hadis, bahkan melebihi Imam Malik. Ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa seperti Imam Malik? Ini pertanyaan menarik. Betul Ustaz. Bahkan nggak jarang ada yang murtad Ustaz. Jadi hari ini itu kita menemukan banyak anak-anak orang Islam, ya termasuk ulama-ulama kaum muslim, memiliki hafalan yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan mungkin Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, ya kan, hafalannya itu. Tapi kenapa mereka tidak seperti mereka? Gitu. Nah jawaban beliau apa? Beliau mengatakan begini. Masalahnya itu adalah mereka tidak bisa memahami nas sebagaimana Imam Malik memahami nas. Mereka tidak bisa memahami nas sebagaimana Imam Bukhari memahami nas. Ya. Mereka tidak bisa memahami nas sebagaimana Imam Syafi'i dahulu memahami nas. Gitu. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, seperti apa yang menyebabkan Imam Malik, Imam Syafi'i bisa begitu rupa gitu? Jawabannya itu beliau ringkas pada satu kalimat. Jadi ada yang namanya wakul afkar, fakta pemikiran yang ada dalam nas itu yang tidak bisa ditangkap oleh orang sekarang sebagaimana oleh generasi dulu. Berarti ngafal itu cuma bagian awal. Ngafal itu cuma satu step, gitu, satu step di awal gitu. Nah, tapi kemudian bagaimana memahami wakil
afkar, fakta pemikiran yang ada di dalam teks tadi, itu yang kemudian membuat orang itu berbeda, gitu. Dan disitulah yang kemudian membuat orang itu akhirnya nanti bereaksi seperti apa terhadap gitu. ayat-ayat Al-Quran yang tadi, dihafal gitu, itu. Yang dihafal tadi gitu. Ya misalnya contoh lah gitu ya, contoh ya. Kalau kita bicara sederhana saja misalnya, kita sekarang membuat gambaran, misalnya seperti ketika Al-Qurtubi menjelaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi kata ini ja'ilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah 30 itu kan makna harfiahnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya. Kata khalifah itu maknanya kan memang luas ya. Bisa mengganti. Khalifah itu artinya penggantinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi gitu ya. Tetapi Al-Qurtubi sekali lagi dengan kedalaman ilmunya, itu Al-Qurtubi itu bisa menyimpulkan hadil ayah aslun fi wujubi nasbil khalifah. Ya, ini contoh ya. Artinya ya itulah gambaran tentang bagaimana wakil afkar tadi, fakta pemikiran di dalam setiap teks itu berpengaruh. Gitu. Makanya jangan heran Al-Qurtubi itu di dalam satu ayat kadang-kadang beliau menyebutkan fiha isyruna masail. Di dalam ayat ini ada 20 masalah. Pembahasan. 20 masalah yang kemudian dieksplor. Ya, hukumnya macam-macam itu luar biasa. Guru kami pernah bercerita tentang misalnya Imam Syafi'i. Ada satu kisah di mana Imam Syafi'i itu suatu malam tidur di rumahnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu kalau dalam satu malam beliau itu Masya Allah qiyamul lailnya luar biasa. Gitu. Nah putranya Imam Ahmad itu heran gitu. Apa yang dikagumi dari Imam Syafi'i? Semalaman kelihatan gak keluar dari kamar gitu kan. Gak ambil wudhu ya, kelihatan tidur terbaring di kamarnya gitu. Lalu kemudian besok paginya setelah jamuan makan gitu. Kemudian Imam Syafi'i cerita. Jadi tadi malam aku merenungkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan aku menemukan ada 20 sekian hukum dalam satu ayat itu. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan pada putranya, ini yang ayahmu tidak bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Karena pemahaman wakilnya tadi. Ya, jadi bagaimana Imam Syafi'i itu, dan nanti kita bisa bedah di dalam kitab Al-Um ya. Bagaimana kedalaman ilmunya Imam Syafi'i sehingga hal-hal yang kadang-kadang kita nggak terpikir itu terpikir oleh beliau itu. Nah itu yang tadi dikatakan oleh saya Taki bahwa kenapa Imam Malik dahulu itu begitu rupa, kenapa Imam Syafi'i itu begitu rupa, itu karena kemampuan mereka di dalam memahami wakil afkar, fakta pemikiran ada di dalam nas tadi gitu. Nah sehingga memang betul Al-Quran itu sudah memberikan semuanya kepada kita gitu. Masalahnya adalah kita sendiri yang kapasitasnya tidak bisa menjangkau gitu. Apa yang diberikan oleh Al-Quran. Nah itu problem yang kita hadapi hari ini. Jadi hafal itu satu sisi. Memahami. Kan? Bisa bahasa Arab itu sisi yang lain. Tetapi bisa menggali lebih dalam konten yang ada di dalam Al-Quran atau nas-nas tadi. Itu sisi lain yang mungkin jarang diperhatikan. Gitu. Wah itu panjang berarti pembahasannya. Memang betul. Nah jadi karena itu ya sampai Imam Syafi'i itu jadi beliau itu kan untuk bisa pada level itu perlu belajar 25 tahun. Hanya untuk memahami bahasa. Bahasa. Jadi beliau itu sampai ada kalimat man tabakhara fi ilmin nahwi iktada ila jamil ulum. Itu Imam Syafi'i. Makanya ulama kemudian mengatakan an-nahwu al-i'rabu nisul makna. Jadi i'rab itu kan bagian dari nahwu ya. Nah, jadi kan kalau dari Imam Syafi'i mengatakan man tabakhara fi ilmin nahwi ihtada ila jamil ulum. Jadi kalau orang itu ilmu nahwunya itu seperti lautan, maka dia akan bisa mendapatkan petunjuk dalam banyak hal. Dan siapa yang menguasai i'rab berarti dia menguasai sebagian dari makna. Oh, sebagian dari makna. Nah, karena itu
tadi kita sebutkan Imam Syafi'i perlu waktu 25 tahun belajar bahasa itu dengan 12 cabangnya. Gurunya Imam Syafi'i itu bahkan lebih dahsyat lagi, 30 tahun. Al-Hasan Asy-Syaibani itu. Sampai kemudian Imam Syafi'i itu mengatakan ka'annal Qur'an nuzila bilisani Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi seolah-olah Quran itu turunkan dengan bahasanya Al-Hasan Asy-Syaibani. Karena begitu menguasainya dia. Dalamnya begitu hebatnya gurunya tadi. Kalau zaman sekarang udah di luar kepala. Ya, itulah ya. Jadi makanya poinnya itu sebenarnya adalah di situ. Jadi bagaimana kita itu kalau apa namanya istilahnya reconnect tadi. Ya, reconnect tadi itu pada poin bagaimana kita itu bisa menghadirkan makna pemikiran itu kemudian menghujamkan. Berarti tujuan reconnect itu sebenarnya adalah bukan hanya membaca, bukan hanya mengetahui artinya, bukan hanya menghafal, tapi sebenarnya adalah pada apa yang menjadi maksud daripada Al-Quran itu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena kan Al-Quran itu kan kitab untuk diamalkan. Oh iya, bukan kitab untuk bukan hanya sekedar dibaca. Bukan hanya sekedar dihafal. Betul. Itu bahkan kemarin lagi viral tuh saat di Instagram ada seorang syekh yang dia stres ketika ngelihat kok Al-Quran itu cuma jadi semacam kayak nyanyian kata dia. Terus katanya padahal ini adalah dustur, ini adalah aturan mendekatkan kepada Allah dan segala macam. Nah, masalahnya jadi ini nanti nyambung dengan penjelasan Syekh tadi. Jadi yang namanya suluk perilaku, yang namanya muyul kecenderungan, itu dibentuk oleh mafahim. Oke, kecenderungan perbuatan itu dipengaruhi oleh pemahaman. Mafahim. Iya kan? Nah, mafahim itu dibentuk oleh apa? Pemikiran. Jadi ketika seseorang itu dia membaca Quran, terus dia bisa memahami wakil afkarnya tadi, dan dia meyakini itu mafhum. Ketika itu terbentuk, itulah yang menyebabkan pengaruh Quran itu begitu dahsyat di dalam dirinya. Itulah mengapa seorang sahabat Nabi dalam sekali pertemuan langsung berubah, dan dia menjadi pengemban dakwah yang hebat. Betul. Jadi kisah misalnya seperti sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Preman. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini punya kapasitas intelektual yang luar biasa. Ketika ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, dia dinasihati, kalau kamu ketemu Muhammad, kamu sumbat telingamu supaya kamu tidak terpengaruh dengan sihirnya. Karena dia itu sahirul bayan. Dia itu penjelasannya itu bisa menghipnotis. Betul. Akhirnya kemudian ketika ketemu itu, tapi Allah Maha Kuasa. Menghadirkan suara Nabi itu ke telinganya Tufail. Sehingga akhirnya apa yang dibaca oleh Nabi itu betul-betul tembus, ya kan? Nah, ketika tembus itu karena dia orang cerdas, orang pintar, ngerti menghafal berapa ratus ribu syair katanya. Dan dia ngerti syair yang tinggi, macam-macam. Dia langsung, ini bukan kata-kata sembarangan, ini bukan kata-kata manusia biasa. Akhirnya kemudian dia ingin tahu, dan ketika diberitahu itu apa yang disampaikan Nabi itu betul-betul langsung dia bisa tangkap. Ya kan? Kalau bahasanya itu ya ini ada proses yang kita sebut sebagai talakian fikrian. Nabi menyampaikan itu, pemikiran disampaikan Nabi dalam konteks Al-Quran tadi itu bisa ditangkap dengan sempurna. Dan tadi itu diyakini membentuk mafhum dia, sampailah kemudian mengubah sikap dia yang asalnya kafir langsung masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia langsung punya komitmen yang kuat untuk menjadi pengemban dakwah. Dan akhirnya dia kembali kepada sukunya, ya. Dan dari tangan beliau lah Abu Hurairah macam-macam masuk Islam. Iya betul, itu satu kampung masuk Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Quran ini kan ada dua ya, ada message-nya, ada kontennya, dan ada konteksnya. Yaitu kalau misalnya kita umpamakan dengan nabi-nabi yang lain, itu kayak seolah-olah gini, nabi-nabi yang lain tuh kayak bikin woro-woro ini mukjizatnya yang super keren. Terus akhirnya orang memperhatikan dia, terus orang bilang, ya udah kalau gitu kami harus apa? Nah ini message-nya kan gitu. Tapi kalau Al-Quran ini message sama woro-woronya di ayat di tempat yang sama, yaitu adalah Al-Quran sebenarnya. Nah, berarti orang tuh selama ini yang mungkin mereka dapat adalah misalnya hanya Quran yang fungsinya sebagai keindahan. Tapi mereka tidak dapat
untuk apa sih sebenarnya Al-Quran ini diturunkan? Atau bahasanya tadi adalah waki afkarnya itu Ustaz ya. Jadi pemahaman atas Fakta pemikirannya. pemikirannya. Nah pertanyaannya Ustaz kalau gitu. Ini kan yang nonton ini biasanya newbie nih Mas Ustaz. Ini kan ini kalau mereka dengar Imam Syafi'i belajar 25 tahun kayaknya stres Ustaz. Saya aja stres Ustaz. Kita belajar bertahun-tahun gak selesai-selesai Ustaz. Saya udah 40 tahun Ustaz. Berarti 22 tahun saya berada di dalam Islam Ustaz. Itu aja belum 25 tahunnya udah gak ada bandingnya dengan Imam Syafi'i. Apalagi mungkin yang selain saya nih Ustaz kayaknya ya. Atau ya mungkin mereka juga lebih pintar daripada saya sih Ustaz. Tapi yang jelas adalah kalau andaikan Imam Syafi'i itu 25 tahun, Imam Asy-Syaibani tadi 30 tahun. Nah ini kalau ini newbie yang kerjanya di kantor, ini nontonnya nih mereka pas lagi di jalan nih Ustaz. Jadi mereka gak kepikir bisa bahasa Arab, tapi mereka pengen banget mau reconnect dengan Al-Quran. Khususnya kalau tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca. Kalau mereka mau masuk kepada tadi waki afkar yang bisa mengubah, ini menarik Ustaz. Karena sahabat itu dengar Al-Quran langsung berubah. Sementara kita itu kayaknya susah Ustaz, angel. Gimana caranya Ustaz nih? Ya itu. Yang harus kita lakukan. Jadi memang menguasai fakta pemikiran dalam Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Oke. Jadi tetap aja harus. Memang. Nah masalahnya kemudian bahasa ini ya kan ada terjemahan misalnya gitu ya. Terjemah itu hanya mendekatkan, tapi tidak bisa sampai kepada kesempurnaan makna itu. Betul. Ya kan? Contoh begini ya, ini kalau kita bicara nih ya sekarang, misalnya nih kita tulis ya, Bismillah itu ya. Kita kan sudah sering baca surat Al-Fatihah. Ini sekaligus untuk apa namanya? Untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran ya. Nah ini bisa dilihat. Nah, luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan ya. Di dalam permulaan surat Al-Fatihah, Bismillah itu, ya, itu ketika menjelaskan, kan kita itu membaca begini, dengan menyebut asma Allah, gitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu apa yang antum merasakan ketika membaca itu? Biasa aja Ustaz. Ya kan tiap hari Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Iya kan? Jadi kayak ritual, rutin. Nah coba sekarang kalau kita jelaskan begini. Tadi ya, mantabahharo tadi ya. Iya, jadi kita jelaskan begini. Mantabahharo. Jadi ini menarik. Di antaranya misalnya Imam Zamakhsyari itu ahli balaghah. Ya, Imam Zamakhsyari itu ahli balaghah. Nah, beliau ketika menjelaskan Bismillah ya. Kenapa ketika Allah memulai surat Al-Fatihah? Kan di situ dimulai dengan Bismillah. Ya. Jadi ba-nya itu maksudnya artinya tadi itu dengan. Jadi ba itu artinya dengan. Jadi dengan nama Allah. Nah, tapi di dalam surat Al-Alaq itu Allah memulai dengan kata Iqra. Ya, Iqra. Jadi ini kalau di dalam teori nahwu itu ada pertanyaan begini, kenapa ini Bismillahnya didahulukan, padahal maksudnya itu Bismillahi aqra'u. Dengan menyebut asma Allah, aku membaca. Tapi ternyata Iqra bismi. Tapi dalam surat Al-Alaq itu kenapa Allah dahulukan Iqra dulu? Iqra baru bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan enggak pakai bismillah depannya saat. Ya, artinya gini, maksudnya Iqra-nya itu didahulukan. Kalau tadi kan bismillahi aqra'u. Ya, itu penjelasannya. Jadi dengan menyebut asma Allah aku membaca. Gitu. Yang satunya bacalah dengan menyebut asma Allah. Beliau menjelaskan begini, kenapa kok ini berbeda gitu? Kenapa kok nggak menggunakan cara yang sama saja gitu? Misalnya Bismi Rabbika Iqra misalnya gitu kan? Nah, beliau mengatakan begini, karena Iqra itu adalah ayat yang pertama kali turun, dan Al-Quran itu bacaan, maka sangat masuk akal perintahnya baca dulu. Baru bismika. Jadi Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bukan dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah, bukan begitu. Karena dengan menyebut nama Tuhanmu itu juga sudah membaca. Berarti Iqra itu bacalah dulu baru dengan. Karena ini ayat pertama. Beliau sampai menjelaskan begitu. Nah, ketika menjelaskan Bismillah tadi, itu bukan hanya sekedar dengan menyebut asma Allah. Tapi beliau menjelaskan begini. Jadi Bismi itu bukan hanya sekedar dengan menyebut asma Allah, tetapi saya ini membaca karena kemampuan yang Allah berikan.
Seandainya Allah itu tidak memberikan kekuatan pada saya nggak bisa baca. Ya. Makanya di situ dimulai dengan kata Bismillah. Gitu. Jadi dengan Allah berikan pada saya menyebut asma Allah, ya, di mana Allah itu kita sudah tahu, ya. Maka kemudian saya punya kekuatan, saya punya kemampuan sehingga saya bisa membaca. Nah itu makanya beliau menjelaskan Bismillahi aqra'u. Itu kan berbeda maknanya, rasanya, ya kan, ketika dijelaskan begitu dengan misalnya tadi Ustaz Falik membaca hanya sekedar dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kayak mantra aja. Ya biasa saja, nggak ada rasa. Ya. Nah itu yang tadi kita katakan. Ketika bahasa Al-Quran itu dipahami dengan fakta seperti tadi, itu pasti rasanya lain. Iya, karena dia merasa bahwa ketika dia memulai sesuatu itu adalah ini kalau enggak Allah mampukan, aku enggak akan bisa untuk memulai. Dan kalau enggak Allah mampukan, aku enggak akan bisa selesaikan. Makanya ulama-ulama itu meskipun ilmunya sudah hebat, itu mereka tetap enggak berani sombong. Tawadu. Karena mereka tahu bahwa enggak akan bisa. Karena ilmu itu bisa kapan saja cabut oleh Allah. Ya. Nah di situ maknanya yang luar biasa. Ya kan, mendalamnya ketika kita membaca itu. Berarti ketika dia memulai dia udah mentawadukkan dirinya bahwa ini semua adalah karena Allah yang memampukan, dan kalau selesai juga karena Allah. Berarti tidak ada urusan sama dia. Iya, jadi bukan karena kehebatan dia. Jadi kalau seandainya bukan karena ilmunya Allah, kalau bukan seandainya karena pertolongan Allah, kalau bukan seandainya karena kekuatan Allah. Ya kan, lisan kita bisa berbicara ini kan karena Allah yang ngasih kekuatan. Masuk akal kalau gitu orang yang benar-benar memahami Bismillah itu tersinggung ketika ada penistaan agama yang pakai Bismillah terus kemudian makan sesuatu yang haram. Gitu. Memang betul, dan itu dibahas oleh para ulama. Tidak, bahkan hukumnya haram membaca Bismillah ketika melakukan perkara yang haram. Gak boleh. Karena itu pelecehan. Ketika dia judi itu nggak boleh Ustaz berarti. Nggak boleh. Iya, tapi orang zaman sekarang tuh udah kelepasan. Jadi kayak apa ya? Bismillah tuh kayak sesuatu kayak cuman apa ya Ustaz ya? Cuman kayak ya udahlah, cuman kayak mantra Ustaz. Jadi kayak apa ya? Kayak kita misalnya kalau orang kaget astaga, padahal kan dari astagfirullah Ustaz misalnya. Terus sekarang orang astaga. Jadi cuma kayak gitu aja Ustaz. Nah itu contoh ya. Itu baru-baru kita bicara soal Bismillah saja. Kan rasanya udah lain. Ya, dan ini saat menarik tentang bahasa Arab ini saat dan terjemahan. Saya tuh pernah ketemu orang kafir saat tiba-tiba bilang gini, kamu tuh yang salah. Yang kitab yang benar tuh ada Alkitab, dia bilang. Loh kok gitu? Alkitab Injil. Saya bilang tentu saja, apa alasannya? Coba kamu baca surat Al-Baqarah katanya. Saya bilang, iya saya hafal surat Al-Baqarah yang awal-awal. Terus dia bilang, coba ayat pertama apa? Alif Lam Mim. Ya udah. Ayat kedua apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak, bukan itu artinya. Saya bilang iya juga ya. Kenapa saya baru ngerti ya? Karena selama ini kalau kita lihat translationnya Ustaz, terjemahnya dzalikal kitab itu artinya kitab ini. Tapi kan kita belajar bahasa Arab kita jadi tahu dzalika itu adalah kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, bukan yang dekat. Setelah itu saya bilang berarti saya harus belajar. Karena tadi kalau diartikan cuma itu aja kita jadi bingung. Terus mereka bilang, nah yang dimaksud tuh bukan kitab ini. Tapi kitab itu. Kitab itu adalah kitab kita. Kitab Injil kata dia. Bukan Al-Quran. Itu fatal sih Ustaz kalau nggak ngerti Ustaz. Jadi kalau cuma berdasarkan translation gitu Ustaz. Ya jadi itu contoh. Ya belum lagi kalau kita misalnya ini ya. Misalnya bicara tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan kalau tadi kita terjemahkan hanya yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Padahal di balik Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada sesuatu yang lebih dari itu. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari akar kata yang sama. Rohima. Dari kata rohima. Ya kan, rohima yarhamu. Yang artinya menyayangi gitu. Nah, kenapa ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, di situ dijelaskan Ar-Rahman itu lebih luas. Kasih sayangnya Allah di situ lebih luas. Karena itu para ahli tafsir itu ketika menjelaskan Ar-Rahman, itu mereka mengatakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi orang kafir dan orang mukmin. Makanya di dunia ini orang kafir dapat nikmat. Orang kafir bisa kaya. Coba seandainya Allah itu tidak punya kasih sayang. Gak dikasih mereka. Miskin semua kan. Tapi ternyata mereka tetap dikasih makan, dia punya kasih anak. Makan, semuanya diberi. Bahkan bisa jadi lebih kaya daripada orang mukmin. Itu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Nah itu menunjukkan, nah ini kan jelas maknanya luar biasa ya. Nah sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang lebih sempit.
dan dikhususkan oleh Allah untuk siapa orang mukmin. Karena itu nanti di akhirat orang kafir nggak dapat kasih sayang lagi. Ya. Gitu loh. Orang kafir nggak dapat lagi. Nah, contoh seperti ini kan nggak bisa diterjemahkan dengan, atau misalnya kalau kita membaca terjemahnya seperti tadi, itu kan nggak dapat feel-nya. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, ini contoh ya. Belum lagi kalau kita misalnya, padahal kan ayat ini sudah sering kita baca. Betul. Bahkan setiap kali. Ya. Daripada saat kita mau sholat macam-macam kan itu kita baca. Belum lagi kalau kita masuk di Al-Fatihah nanti ya. Nah itu kalau kita jabarkan Masya Allah dengan itu ilmu ada tadi. yang nanya Ustaz, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang 2 kali Ustaz? Kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kenapa ada Ar-Rahman Ar-Rahim, di bawahnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi Ustaz? Ya, jadi apa kurang yang di atas Ustaz? Jadi pertama tentu pengulangan di dalam Al-Quran itu ada maksud. Gitu. Nah di antaranya itu untuk penegasan, penguatan gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang iseng memang seperti tadi. Ini buang-buang saja gitu ya. Apa namanya? Yang sini sudah ada, di sini masih diulangi lagi. Padahal tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Betul. Gitu. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran itu kan tadi. Jadi Al-Quran itu misalnya begini ya. Orang membaca dengan menghadirkan makna. Misalnya ya. Kita itu ketika menghadirkan maknanya tadi. Dalam kondisi kita itu hati kita itu betul-betul butuh sandaran. Maka ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim sekali, itu mungkin getarannya kurang. Diulang lagi dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu kita hadirkan lagi maknanya, kita hadirkan lagi fakta pemikirannya tadi. Itu pasti rasanya akan berbeda. Nah, jadi fungsi Quran untuk memberikan penguatan seperti tadi, termasuk getaran yang semakin kuat ketika itu diulang-ulang, itu yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak bisa memahami konteks tadi. Sama seperti dalika tadi itu, ya kan? Nah, ini contoh begini ya, misalnya kalau kita lanjutkan ya, ini gambaran misalnya alhamdulillah ya. Jadi ketika Allah itu menggunakan kata alhamdulillahi rabbil alamin misalnya ya. Nah, kalau kita hanya membaca segala puji hanya bagi Allah, pencipta itu, alam semesta. Itu kan gimana gitu ya rasanya itu. Coba kemudian dijelaskan. Ini di dalam ilmu bahasa itu nanti di dalam pembahasan misalnya tentang al itu apa maknanya? Ketika kita membaca itu langsung connect. Kalau ilmu itu sudah menjadi salikoh itu menjadi darah daging dalam diri. Begitu kita membaca itu langsung kita connect. Masya Allah. Alhamdu itu alnya itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut al istighraq. Istighraq itu dari kata gharika. Gharika itu artinya tenggelam. Istighraq itu maksudnya menenggelamkan. Jadi artinya al itu berfungsi untuk menenggelamkan. Menenggelamkan apa? Semua puji-pujian, semua puja-puja itu, semua yang ada di kolong langit dan bumi itu semuanya ditenggelamkan kepada siapa? Kepada alhamdulillah di situ itu diberikan pada siapa? Lillah, untuk Allah. Semuanya ditenggelamkan untuk Allah. Untuk Allah. Coba. Artinya apa? Enggak ada lagi yang berhak mendapatkan. Jadi Allah itu seperti samudra yang bisa menelan semuanya. Semuanya. Itu kan dahsyat sekali, ya kan? Kalau saya kira cuma al itu cuma awalan. Itu untuk ma'rifat gitu. Hanya sekedar tanda bahwa ini isim, mubtada misalnya gitu atau isim itu enggak. Itu yang disebut dengan al istighraq li khasa'isil afrad kalau dalam bahasa Arab. Jadi al itu bisa menarik, bisa menyedot semua hamdu tadi, semua puji, as-sana, as-syukru dan sebagainya itu tarik semua diberikan. Tenggelam. Diberikan pada siapa? Lillah. Nah, lillah di situ Allah menggunakan kata li itu untuk menunjukkan taksis. Bahwa ini memang hanya miliknya Allah, enggak ada yang lain. Itu saya bayangin kalau Ustadz bilang istighraq tadi itu. Istighraq itu kayak ini Ustadz, kayak saya bawa sebanyak apapun batu saya bawa sebanyak apapun batu di kapal, terus lagi di samudra, terus saya lemparin batu ke laut. Terus saya berharap bahwa ada gunanya itu batu untuk lautan. Terus setelah kita lemparin batu sebanyak apapun ya kita tahu bahwa saya nggak ada selain ya lautan itu aja. Gitu kayak gitu. Terus cuma Allah gitu ada. Jadi, nah itu kedalaman makna seperti itu nggak bisa kita dapatkan dari terjemah, iya kan? Nggak bisa. Kecuali belajar bahasa Arab. Ya artinya
terjemah itu menjadi Bantuan. jembatan, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena nanti kalau ditulis semua jadinya tafsir. Nggak bisa. Itu nanti jadi penjelasan tafsir. Iya, berarti memang harus di kepala Ustaz. Iya, tapi kita itu tidak akan bisa menemukan nikmat. Iya. Ya kan? Makanya kenapa Abu Darda itu ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu bisa pingsan. Karena connectingnya itu luar biasa. Karena di kepalanya bayangin segala macam itu. Abdullah ibnu Rawaha itu ketika mendengarkan Nabi menyampaikan wa in minkum ila waridha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Nangis dia. Wa in minkum ila waridha, dan tidak ada siapapun di antara kalian pasti menjadi bahan bakar neraka. Dia tuh merasa, ya Allah, berarti saya juga menjadi bahan bakar neraka. Ya. Itu nangis dia. Pulang itu ke rumah, dia nangis terseduh-seduh, masuk ke kamar, istrinya ngikuti, ikut nangis dia. Ketika ditanya, kamu ngapain ikut nangis? Karena abang menangis. Aku menangis karena Rasulullah tadi membacakan, dan aku merasa aku tidak selamat dari situ. Coba bayangkan. Nah, sahabat itu bisa seperti itu imannya, itu karena connectingnya kepada Al-Quran tadi itu sudah luar biasa. Ya kan? Maka apapun itu disentuh. Tersentuh dengan Al-Quran. Iya. Nah itu. Nah coba bayangkan kalau kita itu bisa, misalnya tadi itu ya. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Fatihah tadi. Termasuk ketika Allah memilih, kenapa ayat ini menggunakan, kalau ini kan misalnya kalau dalam jumlah atau kalimat itu kan termasuk kalimat nominal ya atau jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu kan beda dengan jumlah fi'liyah. Ya, kalimat verbal. Kalau dalam bahasa Arab itu jumlah fi'liyah atau kalimat verbal itu menggunakan fi'il. Nah, fi'il itu cirinya ada zaman, ada waktu. Nah, keterangan waktu. Keterangan waktu. Bisa madhi, kemarin, bisa lampau, sekarang dan akan datang. Tapi itu juga punya konsekuensi makna. Konsekuensi maknanya apa? Konsekuensi maknanya itu kalau Allah misalnya begini, misalnya nahmatullah rabbil alamin, itu beda maknanya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Karena tidak ada batasan zaman. Tidak ada batasan zaman. Jadi kalimat alhamdulillah itu kalimat dengan menggunakan kalimat nominal. Tidak ada waktu. Berarti apa? Dari dulu, sekarang dan yang akan datang itu hanya milik Allah. Tenggelam selama-lamanya. Itu hanya milik Allah. Itulah bedanya kalimat alhamdulillah rabbil alamin dengan nahmatullah rabbil alamin. Ya, karena dipakainya bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah untuk menghilangkan zaman, bahwa tidak ada bahasan tentang tense, past tense, present and future. Iya. Nah, jadi itu kan menunjukkan subhanallah, luar biasa dahsyatnya. Sehingga kita itu kapanpun dimanapun kita terus selalu memuji Allah. Ya kan? Dan Allah itu syakur. Allah itu senang sekali kalau kita puji. Sekecil apapun pujian kita berikan pada Allah itu senang. Dan Allah itu sangat marah ketika kita nggak tahu terima kasih. Nah, kufur namanya. Iya kan? Nah di situ. Jadi kadang Allah menggunakan kata syakiran alima, kadang Allah menggunakan kata syakuro dan sebagainya. Nah itu menunjukkan tadi. Jadi memang kita itu memang nothing gitu. Ya kan? Kita itu nggak punya apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, ya kan? Kalau seandainya ini bukan karena Allah, kita nggak bisa apa-apa. Karena itu sudah sepantasnya kita puji Allah. Betul. Kita berikan semua, ya kan, untuk Allah. Nah gitu. Nah, itu poinnya. Kan luar biasa ini. Iya. Ya kan? Itu saya belajar dulu nggak dapat gini saat pas awal belajar Al-Fatihah. Terus gitu. Berarti cuma alhamdulillah itu aja itu sudah banyak sekali. Kalau Rabbul alaminnya saat ya, kata Rob itu di dalam bahasa Arab itu maknanya bisa mendidik, bisa memelihara, bisa mengatur, bisa mengurus, ya kan? Itu Rob, ya. Nah karena itu Rob itu menjadi sifat dari lillah, ya kan? Rob itu menjadi sifat dari lillah. Nah yang menarik adalah ketika sifat itu dinisbatkan pada alamin. Alamin itu kalau di dalam konteks ini itu dia jamak kan bentuknya. Betul. Meskipun ini nanti istilahnya itu disebut sebagai mulhaq, ya, jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq jamak mudzakkar salim. Ini istilah teknis ya. Ya. Kalau arti bahasa Indonesia ya, Pak. Jadi mulhaq itu disamakan.
Disamakan. Jadi samakan dengan jamak mudzakkar. Dia bukan jamak mudzakkar salim. Tapi bukan jamak mudzakkar salim. Karena untuk menjadi jamak mudzakkar salim itu ada syaratnya. Gitu. Nah sementara ini tidak memenuhi syarat itu. Jamak khusus lah Ustaz. Jadi karena dia bukan jamak mudzakkar salim tapi disamakan dengan jamak mudzakkar salim karena itu tandanya sama. Ya, Rabbil alamin itu kan dia nanti ketemunya jer. Ya. Nah, karena itu dia ditandai dengan ya. Ya, muslimin. Muslimin dan sebagainya. Nah, bukan di situ supaya nanti nggak terjebak dalam istilah teknis yang mungkin merumitkan ya. Iya, betul. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah kenapa Allah menggunakan jamak alam? Kenapa kok tidak misalnya Rabbil alami saja, tapi Rabbil alamin gitu. Nah, para mufasir itu menjelaskan karena alamin itu ini penjelasannya Imam Asyuti ya atau Jalalain ya. Jalalain itu ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, dalam penjelasan ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menjelaskan tentang alamin itu adalah kullu ma siwallah. Jadi pokoknya semua yang Allah ciptakan alam ini, semua selain Allah itu disebut alamin. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada alam semesta. Itu semuanya masuk alamin. Selain Allah. Selain Allah, kullu ma siwallah. Itu tafsiran yang paling gampang, paling mudah, paling tepat. Ya. Kullu ma siwallah. Jadi semua selain Allah itu alamin. Berarti ada konsep creator sama creation. Kholik dan makhluk gitu Ustaz ya. Berarti selain kholik pokoknya adalah alamin gitu. Alamin. Semua makhluk apapun mau kelihatan mau nggak kelihatan, mau kita tahu mau kita nggak tahu, itu alamin semuanya. Iya, itu alamin. Nah, jadi karena itu Allah memilih lafaz tadi. Gitu. Untuk menjelaskan itu kan satu kata tapi maknanya kan luar biasa. Iya. Dan Allah tidak perlu menggunakan banyak kata untuk menjelaskan itu. Iya. Cukup dengan kata alamin saja, kemudian ditafsirkan kullu ma siwallah udah selesai. Sehingga di situ menjelaskan bahwa segala puji-puji yang tadi dihimpun dari berbagai macam tadi itu diberikan pada Allah, zat yang memang mengurus, zat yang memang istilahnya itu memelihara, mengatur semua ya selain Allah tadi itu. Pantas. Ya kan? Kita memberikan pujian di situ. Nah, coba bayangkan ketika ayat ini kita baca pada saat kita dalam posisi sedang sholat. Itu kalau masih pakai teori itu kayaknya imamnya udah kemana-mana Ustaz kayaknya kita baru mikir Ustaz. Berarti memang ini harus mendarah daging tadi itu ya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ketika bicara tentang khusyuk. Khusyuk itu harus menghadirkan makna. Kalau andaikan kita sholat nih Ustaz, kita kan contoh misalnya kita berpikir tentang tadi alhamdulillahirabbil alamin, terus kita terpaku pada satu ayat itu aja. Terus kan imamnya udah baca kemana-mana Ustaz, itu gimana Ustaz? Kira-kira ya harus cepat memang ya. Jadi karena kecuali kalau misalnya kita di situ nanti kita mungkin perlu punya waktu untuk berkhalwat, sholat malam, kemudian kita melama-lamakan bacaan kita dengan penghayatan tadi. Tapi memang betul kata Nabi itu. Nah ini nanti katanya dengan kenapa kemudian kita juga kadang-kadang tidak menemukan kenikmatan pada saat sholat itu karena kita tidak bisa menghadirkan makna. Iya, jadi kayak orang terawih itu kayak ini dia misuh Ustaz kalau bacanya lama. Ya kan, jadi akhirnya hambar gitu. Itu makanya kata Nabi dalam hadis dari Imam Muhammad itu, laisa lil abdi min sholatihi illa tusuh. Seorang hamba itu tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali 1/9 saja. Atau kalau lebih baik lagi sumunuha. Kata siapa Ustaz? Ini Rasulullah. Hadis Nabi, hadis dari Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad. Oh, itu kata Nabi. Itu Nabi. 1/9. Itu Rasulullah mengatakan, laisa lil abdi min sholati illa tusuha. Oh, luar biasa. Jadi manusia itu tidak mendapatkan dari salatnya itu kecuali 1/9 saja. Karena kita nggak jelas tadi itu. Ya itu tadi. Dan itu nanti dalam hadis dari Imam Ahmad yang lain itu Nabi mengatakan laisa lil abdi min sholati illa ma aqila minha. Kecuali lebih sedikit lagi. Jadi orang itu tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali apa yang dia pahami. Nah kenapa dia mendapatkan 1/9 tadi itu? Ya boleh jadi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar. Hilang. Ya, sudah kemana-mana. Karena gak ada nyangkut tadi kan. Antara bacaan mulut dengan hati itu gak connect. Ya.
Itu Rasul ngomong pada para sahabat sepersembilan ya. Sepersembilan. Itu berarti sahabat-sahabat nanggepin itu stres dong Ustaz. Sepersembilan kita lebih stres lagi, kita seperberapa berarti. Karena kita baca hilang semua. Tapi itu ada lanjutannya ya hadis tadi itu. Ada harapan Ustaz. Au humusuha, au sumunuha, naik itu. Ya, 8/8. Seperlapannya. Au subuha, 1/7. Iya. Au sudusuha, 1/6. Au humusuha, 1/5. Au rubuha, 1/4. Au sulusuha, 1/3. 1/3. Au nisfuha, setengahnya. setengahnya. Itu paling mentok. Ya, itu yang dinamakan tadi, yang dia pahami tadi ya. Jadi kata guru saya, ya beliau mengatakan begini, untuk bisa mencapai nisfuha. Nisfuha itu ada levelnya para wali. Kalau orang-orang biasa jangan berharap dapat nisfuha. Gak jadi wali saya. Setengah itu level para wali. Setengah itu levelnya para wali. Coba. Nah, jadi untuk meningkatkan capaian kita supaya kita sholatnya bisa mendekati tadi itu, ya memang harus mengerti yang dibaca, itu kata Al-Ghazali begitu. Nah, justru disitulah makanya kenapa investasi kita untuk memahami, ya kan, belajar untuk memahami Al-Quran, untuk memahami bacaan yang kita baca itu sangat penting. Fix berarti harus belajar bahasa Arab Ustaz ya, sedikit atau banyak wajib hukumnya. Karena dari itu jadi terjemah itu bisa, tapi untuk menjadi jembatan. Setelah itu untuk mendalami sampai istilahnya kita mendapatkan ladahnya, nikmatnya itu nggak bisa. Harus ke sana. Kalau terjemahan itu bisa Ustaz, itu kayaknya Indonesia nggak hancur kayak gini Ustaz. Kalau terjemahan itu bisa membantu Ustaz. Kayaknya mungkin gara-gara terjemahan itu mungkin juga akhirnya orang jadi kalau pengalaman saya Ustaz ya, orang Quran aja nggak baca Ustaz. Apalagi baca terjemahan nih Ustaz. Nah apalagi balik lagi ke bahasa Arab itu Ustaz maksudnya. Nah kalau misalnya ada orang benar-benar baru berkenalan gitu dengan Al-Quran Ustaz, ada nggak Ustaz yang bisa mereka lakukan untuk bisa dapat minimal kalau tadi 1/8 1/9 Ustaz, minimal kenalan dulu Ustaz dengan Qurannya Ustaz. Ya itu jembatan berikutnya itu ya tafsir. Jadi karena tafsir itu kan sudah rangkuman ya. Dari ilmu. Karena begini, As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan itu menjelaskan Al-Itqan fi Ulumil Quran itu adalah kitab yang ditulis As-Suyuti untuk membedah Al-Quran. Kata As-Suyuti ada 80 cabang ilmu. Yang kalau kamu pelajari satu-satu, satunya itu belum tentu umur kita habis, ilmunya habis. Itu kata As-Suyuti ya. Kata Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan itu sama. Itu belum menyebutkan 40 sekian gitu. Nah, As-Suyuti kembangkan lagi menjadi 80, 2 kali lipat. Nah, jadi artinya untuk menjadi seorang mufassir itu kita membutuhkan alat. Ya. Nah, sekarang kita bisa misalnya untuk mendapatkan gambaran tadi, kalau kita tidak punya alat, ya sudah ambil tafsir yang ditulis oleh para mufassir tadi. Tentu harapannya adalah para mufassir yang istilahnya itu kredibel ya. Ibnu Katsir. Ya, jadi sehingga dengan tafsir tadi itu betul-betul bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan dauk rasa tadi. Ya. Kalau kita bisa mencapai level itu setidaknya kita sudah terbantu dengan karya mereka tadi untuk bisa reconnect ya dengan Al-Quran tadi. Upgrade lah, kalau selama ini masih terjemahan, upgrade jadi tafsir. Nah gitu. Setelah belajar tafsir, mudah-mudahan menemukan keinginan untuk belajar bahasa Arab. Ya. Kalau misalnya di Ustadz, rekomendasi Ustadz apa Ustadz bagi teman-teman untuk belajar bahasa Arab nih Ustadz? Ya kita sebenarnya ada program ya. Jadi di Ma'at itu juga ada program untuk orang dewasa ya. Jadi yang kita sebut sebagai Ma'at Ali. Itu mulai dari dasar ya, sampai kemudian nanti bisa baca kitab. Ya kita gundul maksudnya ya. Nah, terus kemudian nanti ya, tapi kan kemampuan bahasa itu tidak instan ya. Jadi bertahap gitu. Nah istilahnya interaksi kita dengan Al-Quran itu akan mendekatkan kita. Semakin kita intens, lama-lama nanti ada rasa. Ketika sudah ada dhauk, ada rasa itu, disitulah nanti kita akan menemukan laddah, kenikmatan. Gitu. Sebagaimana tadi para sahabat itu, sehingga Quran itu nanti seperti kalau para ulama itu mengatakan kita itu merasa kurang dan kurang gitu. Betul. Karena sudah ada laddah tadi, ada kenikmatan tadi gitu. Tapi untuk bisa mencapai laddah itu kan ternyata butuh waktu. Betul. Gitu. Ya, karena itu kalau kita hanya sekedar ngafal, hanya sekedar baca itu istilahnya itu moodnya itu swing gitu. Ya naik turun ya kan. Pas Ramadan mau. Gitu kan. Nah itu.
Pas nggak Ramadan balik lagi. Ya. Kalau ini Sat, ada orang juga sering nanya nih Sat, ini kan praktikal dalam kehidupan mereka. Ramadan ini kan orang sering kali ini Sat mau untuk kejar-kejaran Sat. Misalnya mereka di kantor, mereka bilang udah berapa jus gitu kan ya. Oh ini 15, wah ini hari ke 30 kok udah, ini hari 27 kok masih 15 juz. Aku dong udah 28. Yang lain bilang aku udah 2 kali nih hatam. Ini kayak jadi apa Sat ya? Jadi kayak kebiasaan. Bahkan anak-anak saya juga sama Sat. Dia bilang ke saya tiba-tiba, ini temanku sudah 17. Itu kan ya. Aku masih, terus saya tanya kamu berapa? Aku masih 14 gitu. Nah terus ini menurut Ustadz kira-kira, ya memang baik Sat. Namanya baca Quran kan pasti baik. Nah tapi kalau kita harus pilih nih Sat. Apakah kita tentuin gitu Sat, maksudnya berapa yang harus kita baca atau kita tentuin kualitasnya Sat. Tuh, kayak tadi misalnya kayak gini Sat, kalau kita bacanya kayak gini tadi Sat, itu saya yakin Sat kayaknya selesai Ramadan kayaknya Al-Baqarah juga gak selesai nih Sat. Iya. Nah itu kira-kira gimana Sat supaya ini orang-orang punya panduan juga Sat. Jadi memang ada yang membaca kuantitatif, berarti dia mengejar jumlah. Ya. Ya, tapi itu bagus kalau dia sudah punya kemampuan bahasa. Seperti Imam Syafi'i itu satu hari bisa khatam 3 kali selama Ramadan. Itu agak mustahil bagi orang Indonesia kayaknya. Tapi karena orang punya karomah ya. Iya. Ya itu levelnya level wali ya kan. Iya tadi itu saat yang dapat setengah. Jadi Masya Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan itu bisa. Secara logis kita juga bisa buktikan. Di pesantren itu kalau tasmi' yang dia sudah mutkin, itu mulai jam 6 ya subuh, itu jam 8 malam, itu dia bisa khatam 30 juz. Subuh sampai jam 8. Itu setingkat orang ma'had. Itu biasa santri yang sudah mutkin. Artinya kalau misalnya satu hari 24 jam, itu dia misalnya ngejar 2 kali itu bisa. Bayangkan seperti Imam Syafi'i. Ya, yang sudah di luar kepala. Yang sudah istilahnya hafalannya tadi sudah menjadi saliko dalam dirinya. Ya. Jadi orang mengatakan mustahil itu kan karena dia bukan pelaku ya kan. Kalau ukurannya dia mustahil. Bukan pelaku ini. Itu bukan pelaku. Kalau dia pelaku akan berbeda. Ya kan. Nah itu contoh. Nah itu bagus pada level orang-orang seperti Imam Syafi'i. Yang notabene sudah bahasanya itu sudah menjadi darah daging. Jadi membaca itu istilahnya secepat apapun itu masuk. Ya kan? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi ketika orang itu tidak punya kemampuan bahasa, maka Al-Quran itu hanya sekedar bacaan lesan saja. Dan athar di dalam hatinya tidak ada. Ya, kecuali hanya mahabbah untuk membaca. Nah, pada konteks yang kedua ini itu bagus dengan dikombinasi ya. Dengan tadi kalau kita bicara kualitas ya berarti kualitas yang misalnya dia harus kejar. Karena dengan begitu maka dia akan bisa lebih kuat lagi nanti pengaruhnya. Karena hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi itu justru itu akan dia dapat. Bukan karena kuantitasnya tetapi karena kualitas bacaannya tadi dengan menghadirkan maknanya atau tafsirnya dan sebagainya. Berarti tinggal dikombinasikan aja Sat. Iya. Artinya kalau kamu memang mau baca ya udah bacalah, kejarlah targetmu tapi jangan lupa setiap Quran juga harus kamu fahami sebenarnya karena Quran itu bertujuan untuk memberikan kamu petunjuk dalam kehidupan, bukan bacaan. Bukan yang sekedar dibaca begitu saja. Kalau dibaca begitu saja terus nggak dapat petunjuk, ya berarti dia cuma dapat pahala bacaan. Tapi sebenarnya pahala tujuan Qurannya yang tadi hudan linnas. Ya hudan linnas nggak dapat. Nggak dapat. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau dia melakukan pendalaman, menyelami tadi. Nah, itu. Dan ini ini menarik Sat. Saya coba ingin mengaitkan Sat dengan keadaan saudara-saudara kita di Palestina Sat. Karena kan ada pernah satu semacam info itu di Instagram Sat, itu dikatakan gini. Kalau kalian kira selama ini dibentuk oleh media bahwa orang-orang Gaza itu bodoh, malah tidak seperti itu. Terus dikasih tahu datanya Sat, bahwa tingkat literasi mereka tuh di atas 90%. Dan rata-rata itu lulusannya di atas S1 semua Sat. Ada S2, ada S3 dan segala macam. Dan ternyata yang menarik adalah tingkat penghafal Quran di situ 50% Sat. Jadi 50% penduduknya tuh hafiz. Itu saya pikir,
Wah itu kayaknya saya nggak bisa relate dengan itu karena tadi kan karena kita bukan pelakunya mungkin ya kita Iya. kayak nggak bisa relate. 50% orang hafiz. Iya. Jadi kayak kita kalau kemana-mana tuh mungkin kita dibully orang kalau nggak Iya. hafiz. Berapa lu 28? Wah cemen misalnya 28 karena setengahnya tuh udah 30 juz semuanya. Iya. Nah lalu kemudian ketika kita lihat, nah ternyata yang nggak masuk akal ini saat data atau statistik yang nggak masuk akal bagi saya ini juga ternyata berpengaruh pada perbuatan-perbuatan dan amal-amal mereka juga nggak masuk akal Ustaz. Jadi kayak mereka itu ketika ada seorang ibu-ibu diwawancarai, bukan diwawancarai, dia lagi gendong anaknya, terus dia bilang ya Allah sampai engkau ridho, ya Allah sampai engkau ridho, udah biarin dunia itu bagi orang-orang pemimpin-pemimpin Arab, biarin dunia itu bagi orang-orang kafir semua dan orang-orang zalim. Kami cukup punya Allah, kami cukup punya Quran, iman itu cukup bagi kami asal Allah ridho. Terus ada kakek-kakek yang kemudian senantiasa bersolawat ketika dia diruntuhkan rumahnya, anak-anak kecil yang senantiasa muji Allah, bahkan kemudian mereka sholat di reruntuhan. Yang baru-baru ini yang itu saat keluarga buka puasa di tengah reruntuhan. Mereka ketika Ramadan, saya pikir ini mental mereka tuh kayak kayak nggak apa ya Ustaz ya, kayak nggak ada habisnya. Iya, kayak kebel gitu Ustaz. Ya sudah tahan banting. Tahan banting. Nah ini kira-kira relate-nya Quran sama sikap-sikap nggak masuk akal nih gimana? Iya, itu justru karena hidayah Quran. Karena hidayah Quran. Jadi kalau kita sudah menyatakan Quran itu kan syifa, ya kan, Quran itu sebagai obat. Kalau kita galau, ya obat terbaik itu Quran, ya kan. Karena Quran itu semua problem yang dialami oleh kita itu kan pernah dialami oleh orang di masa lalu. Oh masuk akal Ustaz. Problem yang kita alami itu bukan problem baru. Bukan problem baru gitu. Artinya orang di masa lalu sudah mengalami itu. Iya. Gitu. Nah karena itu kan persoalannya tinggal yakin apa tidak. Gitu ya. Nah menariknya adalah mereka itu orang Arab. Menguasai bahasa Arab. Iya. Al-Quran itu mereka hafal. Nah, itu tadi yang kita sebutkan. Connectingnya itu kuat sekali. Iya. Karena connectingnya itu kuat sekali maka kemudian ibaratnya itu Quran itu sudah mendarah daging dalam diri mereka. Ya kan? Ketika Al-Quran itu sudah mendarah daging dalam diri mereka punya problem apa saja seperti tadi, itu dengan mudah mereka kembali. Manusia itu tidak maksum, ya kecuali Nabi gitu. Tapi karena Al-Quran itu mereka hafal, seperti kata Nabi, ya nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi apa? Ikhfadillah, yakhfadukallah. Kamu jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Oh itu maksudnya menjaga Al-Quran Ustaz? Itu diantaranya. Jadi dengan bagaimana kita menjaga Allah dengan menghafal Al-Quran, menghadirkan hafal Al-Quran dalam hati kita. Ya kan? Karena Al-Quran itu kalamnya Allah. Masuk akal Ustaz. Ya kan? Ketika Al-Quran itu kalamnya Allah, coba kemudian itu dihafal, lalu kemudian istilahnya itu di telinga kita, di ingatan kita, di hati kita itu semua isinya itu. Itu kan dzikir terbaik itu adalah dengan menghadirkan Quran tadi. Baca Al-Quran tadi. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, karena itu masuk akal sebenarnya, bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau kita memahami, balik lagi waki afkar tadi difahami. Jadi kalau kita memahami, oh ini memang pengaruh Al-Quran. Kenapa mereka itu bisa sekuat itu? Karena mereka bukan hanya hafal Quran, gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin ada fenomena orang yang hafal Al-Quran kok murtad atau banyak orang yang hafal Al-Quran kemudian melakukan hal yang macam-macam tadi, itu karena hanya sekedar hafal tadi. Karena wakil afkarnya tidak menghujam sebagaimana penduduk Gaza tadi. Gitu. Itu sebenarnya jawabannya. Jadi kalau kemudian penduduk Gaza tadi bisa seperti itu karena tadi sudah menghujam di dalam dirinya. Keimanan mereka kepada Allah. Coba ya, nanti kita baca dalam surat Al-Baqarah. Tadi itu kan ini bisa melanjutkan Al-Fatihah tadi atau bisa Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu ketika Allah menjelaskan hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat alladzina yu'minuna bil ghaib itu didahulukan oleh Allah. Karena itu inti. Ketika orang itu mengimani kepada yang gaib itu begitu luar biasa, maka dia tertutup daripada kenyataan. Jadi dia itu bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Betul. Ya kan? Itu kan gaib. Termasuk ngomong sesuatu yang kita nggak kepikiran. Termasuk keyakinan kepada janjinya Allah. Ya kan? Kan Allah itu
di dalam Al-Quran kan mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Kata Nabi apa? La yaghliba. Sekali-kali tidak akan bisa mengalahkan ya. Di situ al-usru ya yusrain. Ya. Jadi kan al-usru itu menggunakan ma'rifat. Ya, al. Fa inna ma'al usri yusra. Mm-mm. Yusranya nakiro. Nakiro, Enggak pakai al. Enggak pakai al. Ya kan? Meskipun sama-sama diulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Ya. tapi karena pakai alnya itu Ma'rifat, ma'rifat, maka berarti dihitung satu. betul. Itu sudah kesulitan yang sudah diketahui itu aja. Ya. Apa artinya? Mereka yakin dengan ayat ini. Bahwa semua kesulitan yang mereka alami ini ada akhirnya. Ya kan? Ya. Tapi yang pasti mereka sumut itu gak bahasa Arab, artinya mereka itu teguh dengan pendirian itu, tidak tergoyahkan. Ya kan? Jadi seperti kalau bahasa Nabi membahasakan Abdullah bin Mas'ud itu, kakinya itu seperti gunung Uhud. Gitu kan? Kakinya itu seperti gunung Uhud. Enggak tergoyahkan. Ya. Nah itulah yang sekarang kita bisa lihat pada kasus penduduk Gaza. Ya, nggak bisa dipindah kakinya. Nggak bisa dipindah. Gitu. Pertanyaannya, kenapa Abdullah bin Mas'ud bisa begitu? Kenapa orang Gaza bisa begitu? Karena akidahnya tadi. Akidah kepada apa? Yang gaib tadi. Dan itu semua Al-Quran provide Al-Quran. Gitu loh. Karena Al-Quran itu, kan kita pernah ceritakan. Ya. Akidah itu bukan hanya perintah aminu. Tapi di dalam akidah itu juga ada qasas. Juga ada akhbar. Ya. Qasas itu cerita masa lalu, akhbar itu cerita akan datang. Apa yang akan dikabarkan akan datang. Betul. Ini kan semuanya gaib. Ya. Tapi karena orang muttaqin tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, maka mereka bisa menyibak semuanya itu. Ya kan? Dan karena mereka yakin dengan apa yang diceritakan dalam qasas, dalam akhbar tadi, mereka fine-fine saja. Oh, makanya quotes-quotes mereka yang sangat terkenal itu tidak pernah soalan yang kelihatan, Ustaz ya. Nggak pernah soalan nyata. Contoh misalnya mereka bikin di dinding mereka, umat Muhammad tidak akan pernah dikalahkan. Itu kan pandangan jauh ke depan ya. Mereka nggak pernah bahas sekarang kita lagi sedih, kita lagi sulit. Tapi senantiasa optimisme. Mereka bilang bukan kami yang terpenjara, kalian yang terpenjara. Betul. Mereka juga bilang misalnya bukan kami tidak mati, tapi kami selamat. Yang mati adalah kalian. Iya, yang mati adalah kalian. Jadi mereka selamat. Jadi yang mati itu yang selamat, Ustaz. Yang masih hidup itu yang nggak selamat kata dia. Betul. Itu kan kayak kita lihat kok kalian bisa ngelihat yang kayak gini. Jadi semua yang tidak terbayangkan itu, Ustaz. Yang seperti yang ada yang masuk buat seorang gadis masuk Islam itu, dia bilang ada seorang ibu gendong anaknya, terus kemudian dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal itu meninggal anaknya, itu nggak relate bagi dia, sehingga dia buka Al-Quran dan dia dapat jawabannya. Sama seperti ada juga, saya pernah lihat juga video ibu-ibu yang ketika dia ditanya berapa anak yang syahid, dibilang 4 yang syahid. Terus kemudian dia bilang sedih nggak? Ibunya tadi bilang sesuatu yang nggak kita bayangkan. Kalau saya punya satu lagi, saya akan kirimkan lagi untuk syahid. Itu kan artinya bukan sesuatu yang di depan mata yang mereka pikirin, tapi yang goib tadi yang mereka pikirin. Iya, jadi kekuatan orang mukmin itu karena dia meyakini sesuatu yang tidak tampak. Kalau itu hilang berarti sebenarnya mereka hilang juga kekuatannya, Ustaz. Ya. Makanya orang-orang tuh berusaha untuk memisahkan kita dengan yang goib ini. Yang goib. Gitu. Jadi makanya ayat tadi itu kan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi dulu. Iya. Gitu. Ketika imannya kepada yang gaib itu kuat, baru nanti bicara wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Karena yuqimunas shalah tidak akan bisa mereka lakukan kalau iman pada yang gaibnya enggak kuat. Orang mau sholat, ya kan? Apa mendorong dia? Iman pada yang gaib. Ya. Soal pahala, kita sholat jamaah di masjid, jalan itu rontok dosa kita, datang kebaikan kita. Itu gaib semua. Ya. Dan sebenarnya sulit, Ustaz ya. Sulit, tetapi itulah keyakinan. Saya kan sekarang diskusi sama orang-orang yang mau masuk Islam, Ustaz. Mereka ada salah satu komplain mereka adalah sholat subuh, Ustaz. Kata mereka sulit, itu mereka nggak kebayang bisa bangun sholat subuh. Terus mereka yang kedua adalah mereka bayangin tentang puasa, Ustaz. Itu nggak mungkin katanya bisa puasa 30 hari. Katanya bisa mati katanya. Itu jadi bagi mereka itu berat banget. Itu kalau mereka belum yakin dengan perkara goib. Nah, jadi percaya atau tidak? Keyakinan di dalam diri kita. Ya. Ya.
yang kalau dalam bahasanya Ibnul Qayyim itu kita sebut sebagai ladza ruhaniyah. Ya. Kenikmatan spiritual. Itu ternyata powerful. Gitu ya. Coba bayangkan ya, misalnya kalau kita lihat apa yang membuat para sahabat ya di dalam perang itu bisa habis-habisan. Ya. Seperti dari penduduk Gaza hari ini ya, bisa habis-habisan. Itu kan karena tadi mereka itu coba apa? Mereka kehilangan anak. Betul. Mereka kehilangan rumah, semua mereka kehilangan. Tapi mereka bisa tersenyum. Kenapa? Karena mereka mendapatkan laddah yang ketiga. Iya. Yaitu kenikmatan rohani. Iya. Karena ketika mereka melihat laddah, ketika mereka lapar sekarang ini. Tapi mereka bisa tersenyum karena itu Allah ridho. Iya. Ya kan? Justru yang mestinya menangis itu adalah para penguasa yang mereka seharusnya bisa membantu, mereka tidak melakukan apa-apa. Dan apa ya Sat ya? Dan menurut saya sih dan beberapa aktivis juga mengirim makanan lewat udara. Itu kan kayak penghinaan Sat. Betul. Dan menunjukkan kelemahan mereka yang nggak bisa berbuat apapun lewat Rafah itu. Betul. Ya. Dan jadi ini saja sudah menggambarkan ya. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena takut dengan Amerika. Karena takut dengan Israel. Ya kan? Nah, Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan walillahil izzatu walil rasul walil mu'minin. Izzah itu bukan milik Amerika, izzah itu bukan milik Israel, izzah itu bukan milik Inggris, izzah itu bukan, tapi miliknya Allah, miliknya Rasul, miliknya orang mukmin. Jadi kalau orang itu meyakini itu, maka mereka nggak akan peduli. Betul. Ya kan? Nah ini contoh ya, bagaimana Al-Quran itu wakilnya tadi ditanamkan. Betul. Gitu. Bahwa saya kalau mereka yakin ini adalah untuk Allah, mereka pasti dimenangkan Allah sebenarnya. Apalagi sebenarnya itu cuma tinggal pemantik aja menurut saya sih Ustaz. Jadi kalau ada orang yang berani misalnya, ada satu negara yang berani, itu negaranya pasti ikut-ikutan tuh pasti. Seperti ya, yang lucunya gini Ustaz, Amerika ngirimin 4.000 triliun kepada Israel dalam bentuk bantuan militer. Sedangkan kita itu kalau dikumpul-kumpul cuma 40 triliun Ustaz. Itu aja bantuan kemanusiaan, itu kan sangat menyedihkan. Makanya kalau sebenarnya kalau kita lihat penduduk Gaza dan Quran, saya pikir kita kan di sini terheran-heran Sat ya, karena itu kayak nggak ada logika. Mereka tuh kayak di luar logika kita dan di luar logika semua orang. Berarti sebenarnya kita itu cuma belum nyampe kepada level pemahaman goibnya mereka. Betul. Berarti untuk sampai pada level itu kita jangan mikirin fisiknya. Kalau kita misalnya mau nyamain fisiknya doang padahal kita nggak punya pemahaman goib kayak gitu, stres pasti kita Ustaz. Pasti. Punya anak meninggal kita senyum-senyum. Lama-lama stres. Kalau nggak punya pemahaman seperti itu. Ya, jadi itu tadi misalnya contoh lah soal rezeki ya. Coba bayangkan mereka itu dalam kondisi diboikot kayak begitu, tapi mereka tetap tenang gitu. Karena mereka yakin. Di dalam surat Ad-Dariyat itu Allah sudah mengatakan wafis sama rizqukum. Rizkimu itu bukan di bumi. Rizkimu itu di langit. Ya kan? Apa nih maksud rizki itu di langit? Tangan Allah. Bagi Allah itu gampang kok mendatangkan rizki. Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan pada kamu. Bahkan Allah kemudian bersumpah, fa warabbis sama'i wal ardi. Demi Tuhan langit dan bumi. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya rizki yang ada di langit dan apa janjikan kamu itu sudah pasti. Ini selama anakum tantikun. Seperti kamu berbicara dengan mulutmu. Dr. Ali Al-Hasan di dalam tafsirnya itu belum menjelaskan makna ayat ini. Jadi pertama bahwa orang itu masing-masing sudah punya jatah rizki. Gak ada yang bisa ngambil rizkinya orang lain. Ya, makanya Allah itu juga mengecam ketika orang membunuh anak, ini nanti termasuk isu child free macam-macam. Iya betul. Itu sebenarnya karena dia nggak yakin. Bahwa orang punya rezeki masing-masing. Masing-masing punya rezeki. Makanya Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kan ayatnya mengatakan la taqtulu auladakum min imlakin, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi Allah ketika mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, aku yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka, bukan kamu. Ngapain kamu takut punya anak? Ya kan? Kan bukan kamu yang ngasih makan. Bukan kamu yang ngasih makan. Yang ngasih makan itu aku. Ini kan luar biasa. Nah, orang Gaza itu memahami begitu, rezeki itu dari Allah. Betul. Ya kan? Makanya sampai Allah bersumpah untuk apa? Meyakinkan kita. Kenapa Allah perlu bersumpah? Sampai ada
kisah Al-Asma'i ini, cerita Al-Asma'i mungkin pernah kita ceritakan ya. Jadi Al-Asma'i ini ahli lughah. Ya, Al-Asma'i ini ahli bahasa sangat terkenal. Lalu kemudian beliau itu keluar dari masjid. Ada orang Badui, orang biasa lah ini. Orang Badui, orang Arab pedalaman. Dia bertanya kepada Asma'i ini, "Man anta?" Asma'i. Kata orang itu, Asma'i. Karena Asma'i ini nama terkenal. Ya. Gitu. Nama Asma'i. Nah, terus kemudian ditanya, "Min aina anta ya Asma'i?" "Min Baitir Rahman yutla fi ayatir Rahman." Aku dari rumahnya Allah yang di situ bacakan suratnya Allah, ya, ayatnya Allah. Lalu kemudian idan, ya, bacalah, ya, itu bacalah, Iqra, ya, bacalah, ya. Kemudian setelah itu Asma ini membacakan surat Ad-Dariyat itu dari awal sampai ayat 22-23. Ya. Begitu sampai ayat itu, orang ini bereaksi yang reaksinya itu nggak dibayangkan oleh Asma'i. Ketika sampai ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang tadi. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Orang ini kemudian dia punya harta, dibelanjakan, dibagi-bagi hartanya. Kata Asma'i, "Madza taf'al ya rajul?" Ngapain kamu? Ya, kamu ini ngapain sama gitu. Terus kata dia, Allah kan sudah mengatakan wa fis sama'i rizqukum, rizkimu kan di langit, bukan di bumi. Ya kan? Jadi ini tuh nggak ada apa-apanya kata dia itu. Ya, apapun yang aku belanjakan habis ini nggak ada apa-apanya, karena rizkiku ada di langit, bukan di sini. Asma itu geleng-geleng. Ini orang Badui baru ketemu sekali, dia bisa memahami ayat itu begitu dalam. Padahal baru dibacakan sekali. Betul. Kata Asma, malu sebagai ahli lughah ya kan? Iya, betul. Tidak sedasat orang itu memahami ayat tadi. Betul. Sampai kemudian akhirnya itu sebenarnya ayatnya itu sampai di ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, sampai di situ. Lalu kemudian berhenti dia. Suatu ketika Asma ini naik haji bersama Harun ar-Rasyid. Ya. Ketemu orang ini ternyata waktu tawaf itu. Kaya dia berarti. Ketemu orang ini. Lalu ditanya, "Atas mainam, wa anta rajul," ya, kamu orang yang pernah dulu ketemu, ya. Kemudian orang itu, "Kalau begitu kamu baca lagi lanjutan ayat itu." Gitu. Baca ayat berikutnya tadi. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, katanya. Innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Orang Badui itu bilang, ya, ma balullah aksama bihadal qasam. Apa gerangan Allah ini sampai bersumpah kayak begini nih? Iya. Fa warabbis sama'i. Itu kan demi di situ Tuhan. Pertama ya, warabbis sama'i. Ya. Itu sumpahnya itu menggunakan apa namanya? Tuhan, langit, bumi, ya. Sampai kemudian menggunakan takkid innahu lahaqqun, ya. Terus ditambah misla ma annakum tantiqun. Kata orang Badui ini, apa gerangannya membuat Allah ini? Orang Badui itu merasa terpukul. Ya. Karena seolah-olah ketika dia sudah membelanjakan hartanya tadi yang pertama tadi itu belum cukup. Sehingga ketika ayat itu turun itu seolah-olah untuk dia, nampar dia gitu. Ya, Allah bersumpah. Allah bersumpah sedemikian rupa dan seolah-olah dia itu terkena tamparan gitu. Karena kenapa Allah sampai sumpah kayak gini? Apa Allah tuh nggak percaya dengan yang kemarin aku lakukan? Akhirnya orang itu pingsan. Orang Badui ini dan akhirnya meninggal seketika. Luar biasa. Ya. Berarti itu yang dijanjikan Allah berarti. Jadi itu menunjukkan betapa dahsyatnya pemahaman orang tadi terhadap ayat itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita membayangkan orang Gaza itu bisa seperti itu, ya kayak begitulah kira-kira. Mereka itu bisa memahami ayat itu, sehingga kemudian akhirnya mereka merasa fine ketika mereka menghadapi situasi itu. Gitu. Karena mereka yakin atas janji Allah seperti mereka berbicara dengan apa namanya lisannya sendiri itu tadi. Gitu. Jadi mereka merasa Quran itu seperti diturunkan untuk mereka. Berarti orang Badui ini pintar sekali saat pemahaman. Ya kan karena bahasanya kan masih murni nih. Kan orang Arab pedalaman itu kan bahasanya masih murni sehingga penguasaan dia terhadap bahasa itu kan tinggi. Gitu.
Luar biasa. Berarti orang-orang Gaza itu ketika mereka memahami Al-Quran itu sangat membantu kehidupan mereka. Ya, jadi itu yang membuat mereka kemudian seolah-olah itu menghibur mereka ya. Itu bisa menghibur. Jadi kalau kita bicara secara fisik mereka menderita. Ya. Kalau kita bicara secara emosional mereka menderita. Pasti itu. Tetapi mereka punya kekuatan yang tadi kita sebut ladha ruhaniyah tadi. Itu yang membuat mereka bisa kuat, membuat mereka bisa bertahan. Kalau bahkan ada yang kita lihat satu keluarga itu, mereka itu masak, yang dimasak itu apa? Batu. Yang dimasak itu rumput. Ya, rumput. Ya, yang dimasak itu daun gitu. Itu mengingatkan kita pada zaman Nabi pada saat di Muqoto'ah. Ya. Pada di Syib Abu Thalib itu kan 3 tahun. Ya. Iya kan? Sampai ada yang merebus tulang, macam-macam termasuk daun macam-macam. Itu kan fakta yang sama. Tapi pertanyaannya kenapa Rasulullah dan para sahabat dulu bisa sekuat itu? Mungkin mereka juga begini, loh dulu Nabi aja kuat 3 tahun. Kita ini baru berapa bulan? Itu ada satu anak kecil padahal ini sebelum mereka kelaparan kayak ini, itu ada satu anak kecil ketika ditanya bagaimana hidup di tanah Nabi, bagaimana hidup di dalam kepungan orang-orang ini. Maksudnya mereka kan ditahan di mana-mana, air nggak ada yang bersih dan segala macam. Mereka bilang gini, kami hidup di tanah Nabi, dia bilang. Bahwasanya debu-debu di sini menyucikan daripada dosa-dosa. Dia bilang bahwasanya di sini adalah tanah tempat Nabi pernah jalan-jalan dan segala macam. Dan dia bilang gini padahal waktu itu belum kondisi paceklik kayak sekarang ketika mereka nggak ada makan. Dia bilang kulit-kulit pohon dan daun-daun pohon itu bisa jadi makanan kami. Kalau kalian nggak percaya, kalian datang ke sini. Mereka bilang gitu. Artinya sekarang kayak benar-benar mereka lakukan. Kalau di zaman Rasul itu ada hadis, ada riwayat bahwasanya sahabat pernah bilang kami mengeluarkan makanan seperti yang kami telan. Itu berarti kan mereka sedang mengalami itu pada zaman sekarang. Betul. Jadi kayak apa ya? Kalau mereka makan kulit pohon, ya seperti itu pula keluarnya gitu maksudnya. Cuma untuk supaya pencernaannya ada yang digiling gitu maksudnya Ustaz. Tapi ya kita lihat ya. Yang kita bingung tuh ini kenapa sih ada orang yang dikasih pemahaman yang begitu sempurna maksudnya dengan ini, tapi ada orang-orang yang lain yang di luar sana itu kan kalau andai kan Quran bisa memberikan hiburan bagi mereka, tapi kalau kita yang di luar sana ada nggak sih ayat-ayat yang bisa menghibur kita bahwa kalau kita stres ngeliatin kondisi mereka dan kita nggak bisa apa-apa, ini banyak sekali followers kita nih jadi yang stres benar-benar stres yang nggak bisa apa-apa, ini ada nggak sih hiburan buat kita nih Ya intinya tidak boleh putus harapan. Makanya termasuk diantaranya ayat wala ta'asu min rohillah. Ya. Itu ayat yang memotivasi kita agar kita itu tidak boleh putus harapan. Jadi kan pada dasarnya tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya itu di dalam ilmu Allah. Ya. Ya. Dan tidak ada semua yang di muka bumi ini yang kemudian tidak ada akhirnya. Termasuk kalau kita bicara soal pertolongan gitu. Nah ketika kita meyakini seperti itu, maka selain kita ikhtiar semampu yang kita bisa lakukan, di sisi lain itu skenario Allah sedang berjalan. Ya. Nah ketika kita memahami bahwa ini ada skenario Allah yang sedang berjalan, maka yakinlah bahwa nanti pasti akan happy ending. Ya. Hanya persoalannya berapa lama, ya kemudian melalui siapa. Betul. Itu kan kita tidak tahu, ya kan? Itu yang harus kita usahakan. Itu yang harus diusahakan, gitu. Sebagaimana Rasulullah itu sampai pada kondisi mentok yang pada akhirnya kemudian Rasulullah sendiri nggak tahu, tapi kemudian wahyu datang menunjukkan pada Nabi tentang apa tempat hijrahnya, ya kan? Itu pun waktu itu kan gambarannya di tengah lembah kan di sini ada gunung ya, Taif, ya. Nah, jadi dari sini kita memahami ya, bahwa wahyu itu bukan hanya petunjuk bagi Nabi. Ya. Tapi wahyu itu juga petunjuk bagi kita. Ya kan? Kalau Nabi itu yang ngajari langsung Allah, yang ngajari langsung malaikat Jibril ya. Nah kita ini kan dengan wahyu yang sudah ada tadi, dengan pengalaman yang tadi sudah kita ceritakan, dengan ilmu-ilmunya para mufassir, fuqaha, ulama-ulama di masa lalu, itu sebenarnya bisa memberikan panduan pada kita, sehingga pada akhirnya kita nggak kehilangan arah, kemudian kita itu akhirnya seperti hopeless gitu. Akhirnya stres tadi. Ya. Nggak akan seperti itu. Kalau kita betul-betul memegang tadi. Gitu. Ya, jadi serius pada balik lagi meyakini yang goib sebenarnya ya. Yeah. Jadi kalau ibaratnya itu kalau tadi pas dengerin Ustaz tuh saya mikir begini ini kayak Musa dan Nabi Khidir. Musa dan Khidir ketika mereka berdua berjalan itu kayak kan
Khidir seolah-olah menyingkap tabir apa tadi yang Ustadz bilang tadi, skenarionya Allah. Ya, ya. Yang sebenarnya bahkan Nabi Musa pun juga tidak diberitahu tentang ilmu Allah itu, tapi kan diberikan pada Khidir pada saat itu. Maka kayak misalnya kalau andaikan itu divisualisasikan Ustaz, kita jadi kayak gini. Kita ngeliat, loh kok kayak gini, terus kita mau buka contekan, oh ya memang kayak gitu. Gitu kan, ini lagi maju. Ya, ketika Musa itu belum tahu kan dia selalu bertanya, kenapa Anda kok begini? Begitu dijelaskan, ya ini masih skenarionya. Jadi yang harus kita yakini, dia ini skenario tetap berjalan maju. Dan ada ujungnya, dan kita semakin mendekati ujung itu. Betul. Jadi kita mendekati ujung itu. Hanya jalannya, jalannya seperti ini. Ya, itulah mungkin pentingnya pemahaman atas takdir kali Ustadz ya. Karena kalau kita nggak meyakini takdir, ini sulit untuk meyakini kayak gini Ustadz. Karena kita akan selalu menyalahkan diri kita kalau ada sesuatu yang kayak nggak sesuai dengan kita. Nah, jadi makanya itu tadi lagi-lagi keimanan pada yang gaib itu pertama ya, selain mengimani Allah ya, yang istilahnya itu ada ya, di mana zatnya tadi itu nggak bisa kita jangkau, tetapi keberadaannya itu bisa kita yakini, bisa kita rasakan gitu. Kemudian mengimani bagaimana sifat-sifatnya Allah, sehingga kita bisa merasakan kasih sayangnya Allah, sehingga kita merasa bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah itu selalu menolong kita. Itu kan luar biasa, itu kan gaib semua. Kemudian berikutnya kita bicara tentang ilmunya Allah, itu juga bagian. Ketika kita bicara tentang ilmunya Allah, di mana ilmunya Allah itu sudah tahu apa yang telah, sedang, dan akan. Al-Muhit. Ya kan? Tahu apa yang telah, sedang, dan akan. Itu artinya berarti tidak ada satupun yang sedang terjadi sekarang ini yang luput dari ilmunya Allah. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana kemudian kita itu meyakini. Nah, di situ nanti kita bicara tentang tawakal. Di mana kita itu menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Pada sesuatu yang kita belum ditunjukkan ilmunya tadi. Ya kan? Kita itu kan baru tahu setelah terjadi. Benar. Dan ketika belum tahu itu seringkali stres. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya nggak stres? Ada dua obatnya itu. Tawakal tadi. Dan yang kedua artinya menjadikan Allah sebagai wakil. Ya. Sehingga sudah kita serahkan sama Allah. Jangan ngambil bebannya Allah. Ya. Yang kedua, keimanan pada qada dan qadar. Gitu. Jadi ketika kita mengimani qada dan qadar itu, kita siap dengan apapun keadaan. Gitu. Karena qada dan qadar itu kan pada dasarnya sesuatu yang menimpa kita, yang kita nggak bisa pilih. Nah, ketika kita memahami bahwa apa yang tidak bisa kita pilih dan menimpa kita itu bagian dari keputusan Allah, dan Allah itu pasti baik. Gak mungkin keputusan Allah itu tidak baik. Berarti kan sebenarnya yang kita harus tata, yang harus kita benahi itu kan persepsi kita. Benar. Bukan kemudian kita nyalahkan Allah kan. Benar. Sama seperti tadi yang menimpa saudara kita di Gaza. Bagi mereka itu bagian dari qada dan qadar. Meskipun bagi Israel itu tidak, bagi Amerika tidak. Bagi penguasa-penguasa kaum muslimin itu berbeda. Karena mereka bisa melakukan sesuatu. Ya kan? Nah, karena itu di sini mereka nggak pernah menyalahkan Allah. Mereka nggak pernah menyalahkan Allah. Nah, sikap itu yang kemudian membuat mereka itu tetap husnudzon kepada Allah. Karena mereka itu husnudzon pada Allah, kata Allah, ana intadani abdi bi. Dalam hadis qudsi kan begitu. Aku itu mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Ya kan? Sehingga karena mereka itu husnudzon pada Allah, semua itu mereka anggap baik. Betul. Kullu khair. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan dalam hadis Muslim, ya kan? Jadi ajaban li amril muslimi idza asaba khairun fasyakara wa idza asaba syarrun fasabara wa ma dzalika illa mu'min. Jadi menakjubkan ini, keadaannya menimpa orang Islam itu menakjubkan, karena ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia bersabar. Ya kan? Dan Nabi di dalam riwayat yang lain mengatakan al-imanu nisfan, iman itu ada dua bagian. An-nisfu as-sabru, an-nisfu asyukru. Separuhnya itu sabar, separuhnya syukur. Dan itu yang sekarang mereka lakukan, mereka buktikan. Jadi kalau seperti itu, pertanyaannya kemudian apa yang membuat kemudian mereka itu tidak menikmati, atau apa membuat mereka itu kemudian akhirnya enggak ada. Nah, justru yang
Stres adalah penontonnya tadi. Karena level mereka tidak sampai di situ. Ya, berarti kita harus naik level supaya kita minimal tidak stres sampai nggak berbuat apa-apa gitu Ustaz. Iya. Nah, disitulah makanya tadi perlunya reconnect dengan Al-Quran tuh supaya kita bisa sampai pada level mereka. Ya, jadi justru sebenarnya kalau kita itu stres berarti kita tuh belum sampai pada beriman pada yang gaib. Karena kalau kita beriman pada yang gaib, walaupun kita ini sekarang penuh dengan keterbatasan, tapi kita punya pandangan yang tidak terbatas, yang untuk menuju ke sisi situ. Jadi nggak salah Ustaz ya kalau ada orang bilang kalau kamu tidak bisa mengubah dunia, kamu bisa mengubah dirimu sendiri dulu. Kalau kamu mengubah dirimu sendiri, baru dunianya bakal berubah. Karena persepsinya berubah, dia jadi lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Jadi pengaruh iman ya, termasuk kalau kita bicara dalam konteks menjadikan Allah sebagai wakil. Ya. Itu yang menjadikan umat Islam dahulu. Mereka itu belum menemukan pesawat, mereka belum menemukan teknologi, tapi mereka bisa menaklukkan dunia. Nah, iya juga ya. Apa itu? Kuncinya adalah iman pada Allah sebagai al-wakil. Mereka itu bisa menaklukkan samudra loh. Sementara mereka belum menemukan ilmu navigasi. Menarik itu Ustaz, benar. Iya kan? Pertanyaannya apa kalau bukan karena tawakal mereka pada Allah? Iya. Orang kafir itu nggak punya iman pada Allah sebagai al-wakil, tidak punya iman pada tawakal tadi, tapi mereka bisa menaklukkan bulan. Iya, benar. Karena mereka percaya miracle. Iya. Sedangkan orang Islam harusnya lebih hebat lagi kan? Betul. Dan itu yang dibuktikan oleh generasi dulu. Sampai kata mereka, lau kana wara'a hadal bahar. Ya. Jadi kalau seandainya di balik lautan ini itu masih ada daratan, kami akan ke sana. Ya, karena dia mau mendakwakan Islam. Itu. Luar biasa. Itu menarik Ustaz. Itu persis saya baru nonton ada satu ceramah Ustaz dari doktor political science Ustaz. Jadi dia doktor ilmu politik, dia jelasin tentang sejarah. Jadi dia membahas sejarah itu dari sudut pandang politik Ustaz. Dan judul ceramahnya bagus Ustaz. Dia bilang kenapa Barat kenapa Barat harus berterima kasih kepada Islam. Dia ceritain dan pada satu titik itu dia cerita dengan cara yang lucu Ustaz. Nah ini dia bilang nggak tahu dari mana nih ceritanya, ini tiba-tiba ada orang Arab di tengah-tengah konflik antara Persia dan Romawi yang sudah beratus-ratus tahun, yang mereka ini tidak unggul dalam jumlah, tidak unggul dalam teknologi, tidak unggul dalam apapun, tidak pernah dikenal dan diperhitungkan, tiba-tiba malah ngabisin dua peradaban itu. Nah terus kita juga dan dia nggak ngasih tahu secara spesifik Ustaz. Dia nggak ngasih tahu secara spesifik, cuma dibilang aja ya udah ini murni keberuntungan, dia bilang gitu. Jadi ini murni sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Tapi kita orang Muslim semuanya tahu bahwasanya yang dicari mereka justru bukan kekuasaan, sebagaimana yang dicari Persia dan Romawi. Yang dicari mereka adalah keimanan itu, yang akhirnya mereka memandang kekuasaan itu adalah bagaimana melihat iman ini bisa disebar gitu maksudnya. Dan kalau itu dikatakan keberuntungan juga tidak tepat ya. Iya betul. Ya karena mereka itu bisa begitu karena pegang Al-Quran tadi. Kalau bahasanya itu Al-Quran di tangan kanan, bahasa Arab di tangan kiri. Betul. Dan itu yang menjadikan mereka bisa menguasai dunia. Iya betul. Gitu. Jadi kalau dikatakan keberuntungan berarti dua-duanya apes banget tuh. Yang sudah beratus-ratus tahun. Saya pikir memang orang Barat gak ada alasan sih Ustaz. Karena kalau mereka bilang kita gak hebat, berarti mereka yang jelek sendiri kan. Masa peradaban Romawi dikalahkan oleh peradaban secara keberuntungan kan gitu. Atau Persia ditutup oleh peradaban karena keberuntungan. Justru yang menarik itu pernyataan Heraklius ketika dialog dengan Abu Sufyan. Iya. Iya kan? Jadi kalau yang kamu ceritakan itu benar. Iya. Maka perut bumi ya kekuasaan akan sampai. Tadi saya bilang perut bumi ini lebih baik daripada menghadapi mereka. Pasukan itu betul. Iya kan. Jadi artinya Heraklius itu dia bisa membaca apa yang belum terjadi kan. Iya. Berarti dia punya pandangan. Oh ini dahsyat sekali. Iya. Dan saya jadi yakin kenapa orang-orang yang gak suka sama Islam itu senantiasa mereka menahan pemahaman-pemahaman Al-Quran ini dari orang Muslim. Karena begitu dapat, itu saya pikir wah ini kan semuanya apa ya Ustaz ya. Jadi orang-orang Barat pun sekarang gak masuk akal lihat orang Muslim Ustaz. Karena kasus Palestina Ustaz. Mereka bilang kalian tuh gak masuk akal, dia bilang. Benar-benar gak masuk akal. Kenapa? Kalian sebanyak itu loh.
mereka bilang kok kalian bisa sih itu maksudnya benar-benar nggak peduli sama orang-orang kalian sendiri. Tapi ya entah sebudek apa pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu sehingga mereka tuh tetap ya mungkin di antara mereka supaya nggak terlalu bersalah kalau saat itu ngirimin bantuan kayak gitu-gitu. Ternyata juga kemarin juga kita dapat beberapa laporan ternyata yang diturun-turunin dari atas itu Sat. Nggak semuanya makanan Sat. Nggak semuanya. Ada yang popok, ada yang segala macam yang ya mereka mohon maaf mereka mungkin lebih perlu yang lain gitu Sat, maksudnya. Betul. Jadi Ustadz kalau andaikan ada nasihat nih Ustadz kepada teman-teman di YNTV nih Ustadz. Untuk terakhir ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Mungkin sajian Allah di waktu-waktu ini akan segera berakhir. Dan settingnya akan kembali lagi Ustadz ke settingan awal. Dimana mungkin mereka agak lebih sulit untuk lebih mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Apa kira-kira Ustadz untuk bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Kalau misalnya kita pernah mulai acara ini dengan kata-kata 11 bulan itu adalah persiapan menuju Ramadan dan 1 bulan Ramadan harusnya bisa cukup untuk 11 bulan ke depan. Nasihat apa Ustaz yang kira-kira pengen disampaikan? Ya, nasihat yang terbaik adalah pegang Al-Quran, ya, dalami Al-Quran, kuasai Al-Quran, karena di situ ada semua kenikmatan. Ya. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi ketika kita menggenggam Al-Quran, ya sebagaimana dahulu generasi di masa lalu, tidak hanya sekedar membaca tadi, tapi mereka betul-betul bisa merasakan hidangan Allah. Ya. Bahkan Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW itu pernah menuturkan begini. Jadi Al-Quran itu adalah surat cinta. Ya. Jadi beliau mengatakan Al-Quran Risalatul Hub minallah, ya minal Habib. Jadi Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Maka kalau kita merasa bahwa kita ini kekasihnya Allah, seperti kalau kita sedang kasmaran, maka kita akan membaca Al-Quran. Di saat kita duduk, kita membaca Al-Quran ketika terbaring, kita membaca Al-Quran ketika kita berjalan, berdiri. Seperti kalau kita sedang bercinta. Nah begitulah ulama-ulama dulu, generasi-generasi dahulu mereka mendudukkan Al-Quran sebagai surat cinta. Dan ketika Al-Quran itu menyapa misalnya ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan menyapa orang lain tapi menyapa kita. Ya. Nah kalau itu kemudian kita hadirkan semua ya seperti yang tadi kita sebut, apalagi kemudian makna pemikirannya itu bisa kita hadirkan, maka itu akan memperbaiki hidup kita. Sholat kita, kemudian interaksi kita dengan keluarga kita, interaksi kita dengan masyarakat kita, ya termasuk kalau kita lihat kalau penguasa misalnya dengan rakyatnya, ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2 tahun bisa mengubah semua kedzaliman Bani Umayyah itu kemudian menjadi keberkahan, itu dengan Al-Quran, karena intensitas beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi itulah pesan yang paling penting. Kalau itu kita dapatkan, artinya sebagai agenda ya untuk memperbaiki diri kita, hidup kita. Ya termasuk juga tadi kesadaran-kesadaran kita ke depan. Ya bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, seperti yang tadi kita sudah bicarakan penduduk Gaza. Kalau Al-Quran itu bersama kita, insya Allah. Ya. Jadi ketika Al-Quran bersama kita itu artinya kita itu bersama Allah. Jagalah Al-Quran, maka Allah akan menjagamu. Nah itu, ihfadillah yahfadukallah. Maka ketika kita itu bersama Allah, maka kita itu akan selalu dalam petunjuk. Ya kan, kita akan selalu dalam petunjuk. Dan sadar ataukah tidak nanti kita itu ditata sama Allah. Gitu. Jadi jangan dibalik. Kita itu seolah-olah belajar banyak teori, belajar banyak konsep, lalu kemudian kita meninggalkan Al-Quran. Yang seolah-olah dengan teori dan konsep tadi itu bisa memperbaiki hidup kita, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita hadirkan bukan Allah dalam hidup kita. Ketika yang kita hadirkan itu bukan Allah, Allah akhirnya nggak terlibat di dalam urusan-urusan kita. Nah pada saat itu ilmu kita itu ujung-ujungnya nanti perasaan saya sudah belajar ini, kok nggak beres? Bisa jadi punya duit tapi nggak tenang. Nggak beres semua. Kenapa bisa begitu? Karena Allah nggak pernah kita libatkan di dalam persoalan kita. Nah itulah kuncinya sebenarnya. Jadi karena itu siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imamnya, maka dia akan selamat.
Gitu. Ya, dan sebaliknya. Maka kata Nabi dalam pesan terakhir yang beliau sampaikan, taraktukum fi mahajjatil bait. Aku itu sudah meninggalkan kalian itu fi mahajjatil bait. Lailuha kana hariha. Jadi sudah terang benderang. Makanya dalam hadis Bukhari itu disebutkan Rasulullah itu ketika wafat itu tersenyum. Karena beliau merasa sudah selesai. Ya. Semuanya sudah clear, nggak ada yang tidak jelas. Istilahnya penerus beliau itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah siap semua gitu ya. Jadi ibaratnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Taraktukum fi mahajjatil baida lailuha kanaria. Malam sama dengan siangnya. Udah clear sekali. Kemudian kata Nabi apa? Kata Rasulullah, la yazighu anha illa halik. Tidak akan ada yang menyimpang dari situ illa halik kecuali orang yang celaka. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengambil mahajjatil baida tadi, Quran, Sunnah tadi itu, maka kita pasti masuk di halik. Gitu. Ya. Dan itulah yang terjadi, mau punya ilmu berapapun, mau punya gelar berapapun, punya harta berapapun, nggak ada. Ya. Nggak ada gunanya ketika kita sudah keluar dari mahajjatil baida. Ya. Nah, bisa jadi dia dapat dunia tapi dia tidak dapat kehidupan. Enggak. Itu ada hadis juga yang ini Ustaz ya, yang siapa yang menjadikan Quran di depan maka akan dituntun ke surga. Siapa yang menjadikan Quran di belakang maka Quran itu jadi mendorong dia ke neraka. Jadi mau ditarik atau mau didorong gitu, Ustaz. Jadi kesimpulannya adalah sederhana teman-teman sekalian. Ayat pertama itu adalah Iqra. Artinya Quran itu mendahului daripada semua yang lain. Maka semua yang lain itu bisa jadi itu adalah sholat, bisa jadi itu adalah puasa, bisa jadi itu adalah nikah, bisa jadi itu adalah kehidupan kita atau pertolongan Allah, itu semua diawali interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita memperbaiki interaksi itu maka itu kayak membuka jalan tol kepada segala sesuatu yang lain. Maka pesannya sederhana, jagalah Al-Quran maka insya Allah Al-Quran akan menjagamu. Atau jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Demikian teman-teman sekalian, makasih banyak Ustadz Hafiz Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada Ustadz dan keluarga dan juga memberikan kelancaran dan kemudahan pada aktivitas Ustadz. Insya Allah nanti kita sambung dalam program-program yang berikutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mix feeling banget sih ya dengar materi tadi kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu, perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikuti tiba yang kedua kali, yang masih terharu biru, rasa mau nangis, rasa malu luar biasa gitu, kayak aduh kita layak kayak disebut umat Rasulullah gitu. ternyata mengikuti itu gak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat ingat sama perjuangan Rasul buat kita gitu, jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu, dan 2 jam ya tadi kenal lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya, bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan, yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.